Rizik kembali tebar perpecahan meresahkan. Mantan DPO kasus chat mesum si Rizik Syihab, ini hobinya bikin gaduh saja. Kirain FPI dibubarin bakal diem aja, anteng ngurus keluarga. Taunya enggak. Dia provokasi Purnawirawan, anak abah, buat memakzulkan Mas Gibran. Dan dia juga memprovokasi Rismon buat tetap maju ributin ijazahnya Pak Jokowi. Pokoknya dia itu nyuruh-nyuruh aja bisanya. Tampil di depan udah gak berani, bolak-balik berurusan dengan hukum soalnya. Licik bener kan orang ini? Gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal. Bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka saudara. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya. Tuh, sudah dengar kan? Seseorang yang padahal nih ya harusnya memberikan contoh yang baik, tapi orang ini tuh enggak. Orang ini justru menyebarkan sesuatu yang tidak patut sekali dicontoh, yaitu perpecahan. Tadi kan sudah disinggung ya, kalau beliau itu menuduh orang lain sebagai membelokkan sejarah lah. Beliau tadi mengatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang sebetulnya membelokkan sejarah? Siapa yang coba untuk memprovokasi banyak orang untuk membenci pemerintah? Yaitu Anda, Rizik Syihab. Orang yang berkali-kali berurusan dengan hukum di Indonesia, tapi ketika itu diurus, Anda kabur ke luar negeri. Sejarah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan andek-andeknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Nah, ini menarik teman-teman. Ini ada kiai dan juga pemuda pribumi. Ini mengatakan, wah, orang ini tuh bahaya banget. Dan memang sebetulnya kalau kita berpikir teman-teman ya, kalau kita pikir secara lebih dalam, benar, orang ini tuh bahaya. Omongannya itu loh bahaya. Omongan orang-orang yang justru seharusnya memberikan contoh yang baik, ini tidak dilakukan oleh beliau ini. Dan justru beliau ini menebarkan perpecahan di negara ini. Ini memang harus ditindak. Dan saya sepakat sekali apa yang dikatakan tadi. Ini harusnya tuh segera ditangkap. Kalau ini orang ini dibiarin bebas, orang ini dibiarkan begitu saja, waduh, bisa semakin membahayakan. Ini sudah sangat meresahkan.
sangat meresahkan sekali. Omongannya, provokasinya ke orang-orang. Soalnya yang diprovokasi ini sudah semakin melebar lagi. Yang terbaru ada Purnawirawan yang juga ikut-ikutan diprovokasi untuk memakzulkan Mas Gibran. Dan kita tahu siapa sih yang gak suka dengan pemerintahan Indonesia, dan siapa sih pihak-pihak yang pengen banget merubah negara ini, yaitu orang-orang yang punya kepentingan. Contoh HTI, siapa yang memimpin HTI? Siapa yang memimpin FPI? Rizik Sihab juga kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi saya sepakat sih apa yang dikatakan oleh para pemuda dan kiai ini. Tangkap dan segera tangkap Rizik Sihab. Nah, oleh karena itu masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju itu loh ya. Nah, baru kita tata. Tuh, sudah dengar tujuan mereka untuk merobohkan negara ini. Loh, gimana tuh? Gimana nggak konyol langkah-langkah mereka ini? Mereka berusaha sok iya banget gitu ya, pengen membuat perubahan untuk bangsa ini dengan katanya mengadili Pak Jokowi, memakzulkan Mas Gibran. Apakah langkah itu langkah yang mereka inginkan berhenti sampai di situ? Enggak. Kalian pernah dengar ini nggak teman-teman? Sebetulnya yang mereka sasar adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi mereka semuanya itu seolah berdalih di balik kata-kata kami tuh sayang dengan Pak Prabowo, kami cinta dengan Pak Prabowo, makanya kita melakukan hal ini untuk menyelamatkan Pak Prabowo. Enggak. Jangan percaya. Yang mereka lakukan sebetulnya adalah untuk menghancurkan Pak Prabowo. Oke lah, untuk saat ini mereka melakukan ini sasarannya kepada Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah langkah awal yang mereka lakukan untuk menghancurkan negara ini, untuk memporak-porandakan. Apalagi kalian pasti pernah dengar dan pernah nonton. Mungkin kalau belum nonton bisa kalian cari di channel ini. Kita pernah bahas ada mantan HTI, mantan FPI juga membongkar tujuan mereka untuk negara ini. Itu sangat mengejutkan sekali teman-teman. Sangat mengejutkan. Ikrar itu saya harapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Kita ganti dengan sistem yang baru, ya, sistem atas dasar kebenaran Pancasila. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnawirawan saja sudah terprovokasi oleh Rizik Sihab, teman-teman. Kenapa saya mengatakan hal itu? Kita sudah mendengarkan tadi tujuan mereka untuk merobohkan negara ini. Kemudian membangun lagi, menyusun lagi, katanya seperti itu. Seakan indah yang dikatakan. Apakah seindah itu? Tidak. Ya tujuan mereka memang pengen benar merobohkan dan menguasai negara ini saja sebetulnya. Caranya ya dengan menghancurkan pemimpin-pemimpin saat ini. Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo Subianto. Dimulai dari Pak Jokowi dan Mas Gibran diacak-acak. Indonesia ini hanya sembuh kalau istana sama DPR itu MPR ditelan bumi. Iya. Itu baru sembuh, nak. Jadi istana, gedung DPR, itu tanahnya belah, gedungnya tenggelam, terus diputar itu, digiling sama azab Allah, mati semua. Apalagi nih? Nah, itu baru sembuh Indonesia, nak. Apalagi nih, setelah Purnawirawan ada juga pendakwah, namanya Gus Nur. Ini juga termakan juga nih, omongan dari Rizik Sihab.
yang beliau ini mengatakan katanya Indonesia sembuh kalau istana dan gedung DPR itu ditelan bumi. Di sini kan secara tidak langsung dia pengen mengatakan Indonesia tuh bakal sembuh kalau orang-orang ini tuh nggak ada. Kalau pemerintahan saat ini tuh hancur, itu baru Indonesia sembuh. Kayak gitu kan yang mereka mau. Ini tuh sampai teman-teman ya, sampai Gus Dur itu sampai gemes lihat tingkah-tingkah mereka ini. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman bahwa kafir. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah, daripada ribut dengan DPR. Negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Tuh kan, bahkan Gus Dur pun sepakat dan juga mengatakan meminta polisi untuk segera menangkap Rizik Syihab. Karena seperti yang dari awal saya katakan, orang-orang ini tuh berbahaya sekali. Mulutnya sangat berbahaya. Tidak cuma menyampaikan hal yang tidak pantas ditiru, tapi mereka sudah melakukan provokasi, teman-teman. Sudah ada nih orang-orang yang terpapar virus-virus orang-orang ini, seperti purnawirawan TNI. Tidak semuanya, tapi yang kemarin menyampaikan 8 poin itu, teman-teman ya. Itu. Terus kemudian ada juga pendakwah yang ikut-ikutan. Yang bahkan kalau kalian mengingat masalah yang terbaru ini soal ijazah, orang-orang di dalam itu, kayak contoh Rismon, itu pun juga ikut terpapar virusnya Rizik Syihab. Begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Itu dukungan dari Rizik Syihab yang katanya teruskan, Bang Rismon teruskan. Sedangkan di sisi lain kalau kita bicara soal hal itu, mereka sendiri loh yang justru tidak bisa membuktikan apa yang mereka tuduhkan. Dan kalian ingat nggak teman-teman, kalau kita bicara soal Rizik Syihab, orang yang berkali-kali bermasalah berurusan dengan hukum di Indonesia, tapi kocaknya adalah orang ini jurusnya jurus kabur setiap kali permasalahan ini diusut oleh hukum di Indonesia. Contoh lah, urung nih kono. Atau jangan-jangan Rizik Syihab mau ngajarin deretan Rismon dan kawan-kawan ataupun purnawirawan untuk melakukan itu lagi. Bikin huru-hara di Indonesia ketika itu sudah panas ya, sudah semakin menyala, kemudian kabur, ditinggal kabur begitu. Waduh, gak ada tanggung jawabnya sama sekali dong. Di sini ada Pak Sunarko. Nah, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir.
Shallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatunya yang bikin problem itu. Katanya Pak Jokowi problem maker. Siapa ya sebetulnya problem maker itu siapa? Anda loh. Bukan kok Pak Jokowi tapi Anda. Anda orang yang terus-terusan membuat huru-hara di negara ini. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Sengaja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Nah, cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar. Bahkan mulai dari pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, sok bener banget ya. Gini teman-teman, ketika saya barusan mendengarkan pernyataannya Rizik Syihab yang mendukung adanya keputusan dari beberapa purnawirawan ya, yang kemarin mengajukan ada 8 butir tuntutan gitu ya di forum purnawirawan, saya jadi paham nih kenapa 8 poin tersebut itu terdengar politis sekali. Ternyata di balik itu semuanya ada Rizik Syihab. Oke. Ternyata ada sosok tersebut nih, pantes. Kedengarannya tuntutan dari forum purnawirawan ini tuh sangat politis sekali teman-teman. Dan sekarang gini, Rizik Syihab itu seolah kayak jadi pahlawan untuk mereka dengan menyatakan dukungannya baik itu kepada forum purnawirawan ataupun kepada deretan Rismon dan kawan-kawan. Sekarang pertanyaan saya, emang Rizik Syihab ketika berhadapan dengan hukum di Indonesia pernah menghadapinya? Enggak, Anda itu selalu kabur-kaburan. Informasi pertama, pemirsa, Ketua FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Dalam kasus tersebut, Rizik dianggap telah menyuruh Firza Hussein membuat konten pornografi. Bagaimana perkembangan kasus tersebut, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Ali Amran langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Ismail, pasca ditetapkannya Rizik sebagai tersangka, informasi terbaru apa yang mungkin saat ini sudah Anda ketahui? Ya, terkait dengan informasi terbaru dari pasca ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka, hari ini barusan saja dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yono menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengeluarkan surat penangkapan kepada tersangka melalui atau ke rumahnya tersangka, dan juga pihak dari kepolisian ini telah berhubungan begitu dengan pihak imigrasi untuk meminta bantuan agar mencari informasi terkait dengan keberadaan dari Rizik Syihab. Selain itu juga yang dapat saya sampaikan bahwa hari ini juga pihak kepolisian akan terus berkoordinasi begitu dengan penyidik dari kasus yang sedang ditangani ini, yakni kasus dugaan pornografi pada chat WhatsApp. Orang yang pernah dipenjara karena kasus mesum, terus sekarang sok menjadi pahlawan dengan memberikan dukungan kepada forum purnawirawan, kepada Rismon dan kawan-kawan untuk terus melanjutkan narasi-narasi mereka. Yang forum purnawirawan soal tuntutan 8 poin tersebut, yang Rismon melanjutkan narasinya soal ijazahnya Pak Jokowi. Bayangin, sekarang gini, orang kalau mau Indonesia itu semakin solid, harusnya narasinya nggak seperti itu. Dia tidak mendukung adanya hal itu, tapi orang-orang semacam Rizik Syihab ini justru mendukung itu. Makanya dari awal saya sudah katakan, orang ini tuh berbahaya. Kalau tidak segera ditangkap, orang ini tuh semakin memprovokasi orang-orang lainnya. Forum purnawirawan saja sudah terprovokasi. Rismon dan kawan-kawan sudah terprovokasi. Jangan-jangan nih, apapun yang ada di Indonesia, soal keramaian yang ada di Indonesia belakangan ini ada kaitannya dengan Rizik Syihab. Waduh, bahaya nih teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.